Pelaku korban tabrak lari di Jalan Raya Bekasi Cakung, Jakarta Timur menyerahkan diri ke polisi. Sebelum pelaku menabrak korban, keduanya sempat berselisih dan korban merusak spion mobil pelaku. Kecelakaan maut ini diawali percekcokan antara korban dan pelaku. Korban dituding merusak spion mobil pelaku. Tak terima spionnya patah, pengemudi mobil kemudian mengejar korban. Kecelakaan pun terjadi. Kecelakaan terjadi pada hari Rabu pagi. Korban saat itu naik motor hendak berangkat kerja ke kantornya di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Detik-detik korban ditabrak lari ini viral di media sosial. Dari rekaman CCTV di lokasi terlihat korban dan pelaku sama-sama melintas di Jalan Raya Bekasi dari arah timur ke barat. Awalnya, motor korban dan mobil pelaku sama-sama melaju di jalur kiri. Namun, mendekati pintu tol Cakung Kelapa Gading, mobil pelaku memepet korban ke sisi kanan. Mobil pelaku melesat dengan kecepatan cukup tinggi hingga menabrak korban. Korban kemudian tertabrak mobil milik pelaku. Usai tertabrak, korban tak sadarkan diri, sementara pengendara mobil tetap melaju. Korban langsung dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Sementara pelaku melarikan diri ke dalam ruas jalan tol. Setelah sempat kabur, pelaku akhirnya menyerahkan diri ke Polres Jakarta Timur. Di sepeda motor melakukan suatu tindakan yang menyebabkan patahnya gagang spion sebelah kanan mobil Toyota Avanza. Pengemudi ini melakukan suatu pengejaran. Tujuan ngejarnya itu adalah satu, untuk berusaha menghentikan rupanya kejadian terjadi hal lain. Dan karena hal lain ini menyebabkan saudara pengemudi sepeda motor ini mengalami luka sehingga meninggal dunia saat mendapatkan perawatan di rumah sakit. Korban tabrak lari di Cakung, Jakarta Timur diketahui warga Kota Bekasi, Jawa Barat bernama Moses Bagus Prakoso. Pihak keluarga berharap meski pelaku telah menyerahkan diri ke polisi, pelaku mau bertanggung jawab dan dapat diproses sesuai hukum yang berlaku. Saya mohon keadilan. Kiranya yang menabrak anak saya dan membunuh anak saya boleh memiliki belas kasih untuk bertanggung jawab. Itu saja, saya tidak punya niat jahat, tapi bertanggung jawablah, punya hati nuranilah. Ini ayah dari 4 anak yang masih kecil. Mohon kiranya engkau memiliki kesadaran sebagai sesama umat manusia. Pasca pelaku menyerahkan diri ke pihak polisi, kini pihak kepolisian masih memeriksa pelaku. Tim Liputan, Kompas TV. Kita akan langsung menuju ke Satlantas Jakarta Timur bersama jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus. Valen, selamat siang. Ini sejauh ini bagaimana pemeriksaan pelaku tabrak lari perkembangannya? Iya, Paskalis dan juga saudara, setelah pelaku berinisial OS ini menyerahkan diri ke polisi, begitu ya, hingga saat ini pendalaman masih terus dilakukan. Karena pasca kecelakaan yang terjadi hingga mengakibatkan korban meninggal dunia, hingga saat ini masih dilakukan pendalaman untuk mengetahui motif daripada pelaku yang saat itu menabrak korban di Jalan Tol Cakung, Jakarta Timur. Di mana sampai saat ini pasal yang dikenakan terhadap pelaku ini masih pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, di mana hingga saat ini pelaku terancam hukuman 6 tahun penjara. Nah, pasal yang berkaitan dengan ini masih fokus terhadap adanya kelalaian dalam berkendara dan belum ada tindak pidana lain yang kemudian bisa menjerat pelaku untuk kemudian dijadikan tersangka begitu. Proses integrasi memang, maksud kami proses interogasi ini memang dilakukan pada saat malam hari di hari Rabu pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat begitu ya, setelah pelaku menyerahkan diri. Dan memang hingga sampai saat ini belum diketahui, belum ada update lagi terkait bukan maksud kami terkait dengan pemeriksaan ataupun pendalaman yang dilakukan oleh polisi terkait dengan kejadian ini. Dan berdasarkan pasal 1 angka 14 KUHP yang dimaksud dengan tersangka yang statusnya bisa dinaikkan sebagai tersangka dari seorang pelaku, ini dikatakan bahwa perbuatan atau keadaan ini patut diduga sebagai pelaku adalah telah terbukti melakukan tindak pidana di saat kemudian dibuktikan dengan 2 alat bukti yang memang sudah
dipegang oleh polisi. Sementara waktu hingga saat ini pendalaman masih berlangsung, Paskalis dan juga saudara, untuk barang bukti saat ini yang diamankan di Satwil Lantas Polres Jakarta Timur. Ini berupa mobil jenis Avanza berwarna perak begitu yang memang sudah dibawa oleh pelaku saat proses interogasi kali pertama berlangsung, yakni pada hari Rabu atau setelah sekitar hampir lebih dari 12 jam ini kecelakaan terjadi dan kemudian menimbulkan korban jiwa. Nah, kalau misalnya berbicara mengenai kronologinya, Paskalis dan juga saudara, memang hingga saat ini belum diketahui ya apakah memang hanya kelalaian saja ataupun ada motif lain yakni unsur kesengajaan begitu. Lantaran memang saat itu sebelum kecelakaan terjadi ini diketahui bahwa pelaku yang berinisial OS ini terlibat cekcok dengan korban yang bernama Moses begitu tepatnya di Jalan Tol Cakung menuju ke Pulau Gadung. Memang saat itu pelaku ini disinyalir menyenggol motor yang dikendarai oleh korban. Kemudian mereka sama-sama menepi begitu ya, saat menepi itu terlibat cekcok di situ dan telah dilerai oleh salah satu orang yang merupakan keluarga dari pelaku, dan ketika sudah mengakhiri cekcok tersebut masing-masing dari pelaku ataupun korban ini juga sudah kembali ke kendaraannya. Namun saat itu memang diketahui bahwa pelaku kemudian naik kembali ke mobilnya dan spion dari pelaku ini kemudian ditendang oleh korban dan hingga akhirnya patah. Nah, dari sini kemudian pelaku ini berdasarkan pengakuannya saat proses interogasi ini mengaku ingin mengejar korban untuk kemudian menyalip dan dilakukan menepi begitu ya, menepi ke pinggir jalan untuk menjelaskan apa maksud dari menendang spion hingga patah, padahal permasalahan juga sudah diselesaikan ketika mereka kali pertama minggir ke bagian badan jalan begitu. Tapi ternyata sebelum berhasil menyalip untuk kemudian meminggirkan motor dari korban, ternyata proses tabrakan itu terjadi dan terekam di kamera CCTV jalan tol. Nah, untuk sampai saat ini dari keluarga korban begitu ya, dari keluarga korban bernama Moses begitu sudah melaporkan laporannya ke Polres Jakarta Timur dan mereka yakin bahwa ada unsur kesengajaan terkait dengan kecelakaan ini. Kami masih menunggu Paskalis dan juga saudara seperti apa lanjutan dari proses atau pendalaman pemeriksaan terkait kejadian ini. Paskalis. Nah, Valen, selama ini saat ini masih terus bergulir, tapi untuk statusnya apakah sudah naik menjadi tersangka untuk pelaku? Iya, Paskalis dan juga saudara, hingga saat ini polisi belum menetapkan tersangka OS ini sebagai tersangka lantaran proses interogasi masih berlangsung. Namun terkait dengan kecelakaan proses kecelakaan ini memang sudah ada ancaman pidana begitu ya yang akan dikenakan oleh pelaku, dalam hal ini adalah OS begitu. Dijerat pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 soal tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Ancaman hukumannya memang 6 tahun penjara. Tapi apakah ada perkembangan lainnya terkait dengan motif-motif lain di samping dengan kecelakaan yang murni terjadi akibat kelalaian ini memang belum disampaikan oleh pihak kepolisian. Paskalis. Terima kasih Valentina Sitorus melaporkan langsung dari Satlantas Jakarta Timur.